Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, berikut akan dijelaskan fisika modern untuk bagian pertama pokok bahasan relativitas. Kalau kita bahas tentang relativitas, itu pasti ingat dengan seorang saintis fisikawan yaitu Albert Einstein. Kemudian terkait juga masalah waktu yang relatif, kemudian juga masalah atom. Itu banyak dibahas pada bagian relativitas. Sebagai pendahuluan, fakta telah terbukti bahwa terdapat fenomena-fenomena alam yang tidak dapat dijelaskan melalui fisika klasik, yaitu fenomena alam yang berkaitan dengan kecepatan yang sangat tinggi, yaitu dalam orde kecepatan cahaya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kecepatan cahaya itu nilainya sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Fenomena alam yang berkaitan dengan kelakuan cahaya dan partikel yang sangat kecil ukurannya, yaitu atomik, ukuran mikron dan yang lebih kecil daripada itu, seperti misalnya partikel pembawa energi pada cahaya yang namanya foton, itu juga akan dibahas pada bagian ini. Nah, fenomena-fenomena tersebut hanya bisa dijelaskan melalui bagian fisika yang selanjutnya dinamakan fisika modern. Pada bagian ini kita akan awali dengan bahasan yang pertama, yaitu transformasi Galileo. Apakah yang dimaksud dengan transformasi Galileo itu? Transformasi Galileo adalah transformasi matematis yang menghubungkan perubah ruang dan waktu dua sistem acuan yang bergerak nisbi satu terhadap yang lain dengan kecepatan tetap dalam kinematika non-relativistik. Dilihat pada gambaran di atas ini, ada kereta yang bergerak dengan kecepatan konstan V. Kemudian seorang pengendara sepeda motor di atas kereta bergerak ke kanan dengan kecepatan U aksen. Nah, kecepatan relatif sepeda motor oleh pengamat diam di luar kereta itu sebesar U sama dengan V plus U aksen. Nah, itu kalau kita tinjau secara klasik. Nah, jadi kecepatan relatif oleh pengamat yang diam, kita sebagai pemirsa atau penonton, diam adalah jumlah dari kecepatan kedua benda, yaitu kecepatan kereta ditambah dengan kecepatan sepeda motor yang bergerak di atas kereta api. Nah, transformasi Galileo ini hanya berlaku untuk kecepatan yang relatif kecil atau relatif rendah, jauh lebih kecil dibandingkan dengan kecepatan cahaya, yaitu nilainya sebesar 3 kali 10⁸ meter per second. Bisa dibayangkan kalau misalnya kereta ini bergerak dengan kecepatan 60 km per jam, kemudian kecepatan sepeda motor itu 30 km per jam, maka nilai kecepatan kereta api ataupun kecepatan sepeda motor ini itu jauh lebih rendah atau jauh lebih kecil daripada kecepatan cahaya yang nilainya 3 kali 10⁸ meter per second. Nah, kemudian yang kedua adalah transformasi Lorentz. Apakah yang dimaksud dengan transformasi Lorentz? Transformasi Lorentz menyatakan transformasi ruang waktu yang melandasi teori relativitas khusus antara dua pengamat yang bergerak dengan kecepatan konstan. Transformasi Lorentz hanya berlaku untuk kerangka acuan yang bergerak konstan terhadap kerangka acuan yang lain. Ini kalau digambarkan tadi, kalau kereta bergerak dengan kecepatan V, kemudian ada sepeda motor yang berada di atas kereta bergerak dengan kecepatan U aksen secara klasik, maka kecepatan relatif pengamat terhadap sepeda motor itu sama dengan jumlah kecepatan kereta ditambah dengan jumlah kecepatan sepeda motor yang bergerak di atas. Nah, menurut Lorentz, kecepatan relatif pada fenomena contoh di atas itu memenuhi persamaan pada persamaan relativitas khusus, yaitu di sebelah kanan ini. Jadi kalau kita tinjau secara relativitas khusus bahwa kecepatan
relatif yang diamati oleh pengamat yang diam itu sama dengan V ditambah U aksen, yaitu kecepatan kereta ditambah dengan kecepatan sepeda motor dibagi dengan 1 plus V kali U aksen dibagi dengan C kuadrat, di mana C adalah kecepatan cahaya. Nah, kalau kecepatan kereta misalnya 60 km per jam, kemudian kecepatan dari sepeda motor sama dengan 30 km per jam, maka U kali U aksen dibagi dengan C kuadrat, itu boleh dihitung nilainya dianggap sama dengan 0. Nah, kalau ini dianggap sama dengan 0, 1 ditambah 0 sama dengan 1, maka U sama dengan V ditambah U aksen, persis sama dengan penyelesaian secara klasik. Nah, jadi untuk kecepatan-kecepatan yang kecil, relatif jauh lebih kecil dibandingkan dengan kecepatan cahaya, maka penyelesaian gerak relatif ini cukup digunakan fisika klasik atau fisika Newtonian saja, tidak perlu menggunakan persamaan relativistik. Nah, sementara persamaan relativistik ini akan berpengaruh nilainya kalau orde kecepatan benda itu di daerah atau seorde dengan kecepatan cahaya. Nah, yang ketiga adalah teori relativitas khusus. Einstein menjelaskan tentang postulat relativitas khusus. Ada dua. Yang pertama bahwa hukum fisika bentuknya sama untuk semua kerangka inersial. Kemudian yang kedua, laju kecepatan cahaya dalam vakum adalah tetap tidak bergantung pada gerak pengamat. Nah, itu adalah postulat relativitas khusus. Nah, pada gambar di samping ini, U aksen itu kecepatan sepeda motor yang bergerak di atas kereta api. Jika V dan U aksen jauh lebih kecil, tadi telah dijelaskan, dibandingkan dengan kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second ini, maka hasil baik dari perhitungan klasik maupun secara relativistik, maka nilainya tidak berbeda, karena nilai dari V dan U misalnya 60 km per jam, kemudian ini 30 km per jam, itu kalau kita masukkan ke persamaan ini, maka nilai V U aksen per C aksen dianggap 0. Maka nilai U sama dengan V plus U aksen sama dengan fisika klasik. Nah, apa saja konsekuensi postulat relativitas khusus ini jika suatu benda bergerak dengan orde kecepatan mendekati kecepatan cahaya? Konsekuensi dari postulat relativitas khusus yang pertama adalah dilatasi waktu. Akibat pertama dari postulat relativitas khusus itu bahwa waktu itu bersifat relatif. Ini ditandai dengan adanya fenomena dilatasi waktu. Jadi bisa dibayangkan, ini ada dua kerangka, ini kerangka pengamat, kerangka yang diam, kemudian ini kerangka yang bergerak dengan kecepatan V. Nah, ini maka waktu yang terukur oleh pengamat yang diam itu akan berbeda dengan waktu yang dialami oleh pengamat yang bergerak. Jika kecepatan dari pesawat yang bergerak terhadap pengamat yang diam ini itu seorde dengan kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, kita lihat dari gambar ini, misalnya ditinjau dua kerangka O dan O aksen. O itu pengamat yang diam, O aksen adalah pengamat yang bergerak. Kemudian bergerak dengan kecepatan V sepanjang sumbu X. Maka jika delta T0 adalah waktu yang diukur oleh pengamat yang diam di O, jadi ini mengamati itu sebagai delta T0. Kemudian waktu yang diukur oleh pengamat O aksen, yaitu yang bergerak yang ada di sini, terhadap O itu memenuhi persamaan sebagai berikut. Delta T sama dengan delta T0 dibagi dengan akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat, di mana V ini adalah kecepatan kerangka atau kecepatan dari orang yang berada di pesawat. Kemudian C kecepatan cahaya. Delta T0 adalah waktu yang diukur oleh pengamat yang diam. Kemudian delta T adalah waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak. Nah, dari persamaan ini bisa disimpulkan bahwa waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak O aksen itu akan lebih lama dibandingkan dengan pengamat yang diam O. Jadi kalau ini misalnya
bergerak dalam order 3 detik, 1 detik misalnya, maka pengamat yang diam itu sudah mengukur dengan waktu sekitar 1,67 detik. Artinya pengamat yang diam itu mengamati jamnya akan lebih lama dibandingkan dengan pengamat yang bergerak. Konsekuensi yang kedua adalah konstruksi panjang. Akibat kedua dari postulat relativitas khusus adalah terjadinya konstruksi panjang. Nah, jika L0 adalah panjang benda yang diukur oleh pengamat yang diam di O, ini yang kerangka diam, kemudian O aksen adalah pengamat yang berada di kerangka yang bergerak dengan kecepatan V, maka ketika pengamat yang bergerak ini mengamati benda yang diam, dari pengamat yang diam itu memenuhi persamaan sebagai berikut. L sama dengan L0 kali 1 min V kuadrat per C kuadrat, di mana V ini adalah kecepatan kerangka yang bergerak, kemudian L0 adalah pengamat dari pengamat kerangka diam, kemudian L adalah panjang dari pengamat yang bergerak dengan kecepatan relatif V. Nah, jadi kalau nilai V ini seorder dengan nilai C, maka nilai dari V kuadrat per C kuadrat itu cukup signifikan berpengaruh terhadap persamaan ini, sehingga L dengan L0 itu yang terukur akan berbeda. Nah, jadi yang terukur oleh pengamat yang bergerak itu akan relatif lebih pendek dibandingkan dengan pengamat yang diam. Nah, ini contohnya sebenarnya bukan kereta api, tapi misalnya pesawat dengan bergerak kecepatannya seorder dengan kecepatan cahaya. Maka akan terlihat ini adalah panjang yang terukur oleh orang yang bergerak, ini adalah panjang yang diukur oleh orang yang diam, akan lebih besar dibandingkan dengan pengamat yang bergerak. Konsekuensi postulat relativitas khusus yang ketiga itu adalah kesetaraan massa dan energi. Konsekuensi lain yang dapat dilihat adalah hubungan antara kesetaraan massa dan energi. Hal ini dapat kita lihat sebagai berikut. Jika M0 adalah massa dari sebuah benda yang diam, maka energi total dari benda tersebut itu akan memenuhi persamaan sebagai berikut, bahwa E energi sama dengan M0 kali C kuadrat dibagi dengan akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat. M0 adalah massa diam benda, kemudian C adalah kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second dibagi dengan akar V 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Jadi V ini adalah kecepatan relatif kerangka bergerak. Kemudian C kecepatan cahaya dan E adalah energi. Nah, pengertian energi ini adalah energi total yang dimiliki oleh partikel yang bergerak. Nah, persamaan energi kinetiknya itu sama dengan energi total ini dikurangi dengan energi diam. Energi diamnya sebesar M0 kali C kuadrat. Di mana M0 adalah massa diam, C kecepatan cahaya. Nah, ini adalah energi kinetiknya. Nah, ini energi total, ini energi diam. Jadi energi total itu sama dengan energi kinetik ditambah dengan energi diam. Nah, jika V sama dengan 0, artinya benda tidak bergerak, maka energi kinetiknya juga 0. Tapi energi total yang dimiliki oleh benda tidak 0. Inilah yang disebut sebagai energi diam dari partikel, yang menurut Einstein memenuhi persamaan E0 sama dengan M0 C kuadrat. Jadi kalau misalnya sebuah proton, sebuah elektron, sebuah neutron yang diam saja tidak bergerak, itu sudah memiliki energi diam cukup besar, yaitu sama dengan M0 kali C kuadrat. Bisa dibayangkan kalau massa dari proton katakanlah 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg dikalikan C kuadrat, C itu 3 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan, maka berapa besar energi diamnya. Nah, itu baru dari sebuah proton saja. Jadi, sebuah benda massa M0 itu setara dengan nilai energinya tadi, M0 kali C kuadrat. Kemudian konsekuensi yang keempat adalah tentang momentum relativistik.
Menurut mekanika Newtonian atau fisika klasik, maka momentum linier itu persamaannya adalah massa kali kecepatan atau P sama dengan M kali V. M adalah massa dari benda atau partikel, kemudian V adalah kecepatan linier. Nah, untuk benda-benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka momentum relativistiknya diperoleh dengan memperhatikan massa relativistik. Jadi kita ingat bahwa massa benda yang bergerak itu tidak lagi konstan, tapi memiliki persamaan M sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, sehingga persamaan momentum relativistik itu dapat dituliskan sebagai berikut. P sama dengan M kali V, tapi ingat M-nya itu M relativistik sama dengan M0 dibagi dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikalikan kecepatan linier V, di mana M0 adalah massa diam, kemudian V adalah kecepatan relatif partikel yang bergerak, kemudian C adalah kecepatan cahaya. Nah, itu adalah momentum secara relativistik. Berikut akan dibahas beberapa contoh untuk bisa memahami lebih lanjut tentang konsep relativistik ini. Contoh yang pertama, sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan 60 km per jam. Seorang penumpang berjalan dalam kereta dengan kecepatan 6 km per jam searah dengan arah kereta api. Berapakah kecepatan penumpang tersebut terhadap orang yang diam di tepi rel atau terhadap kita sebagai pengamat? Jadi ini kerangka yang pertama ini, titik P ini adalah kerangka dari kereta api berjalan. Kemudian yang S star ini itu adalah rangka atau kerangka acuan dari orang yang bergerak ke kanan dengan kecepatan V. Jadi V adalah kecepatan kereta apinya 60 km per jam, kemudian U aksen ini adalah kecepatan orang yang ada di dalam kereta api bergerak ke kanan dengan kecepatan 6 km per jam. Nah, menurut transformasi Galileo, untuk kecepatan relatifnya atau UX aksen itu sama dengan UX dikurangi dengan V, di mana UX itu adalah kecepatan pengamat, kemudian V adalah kecepatan relatif dari kereta api yang berjalan. Nah, orang yang diam di tepi rel atau kita sebagai pengamat yang diam itu sebagai kerangka acuan S. Sedangkan kereta api yang bergerak terhadap orang yang diam tadi kerangkanya adalah S star. Nah, kecepatan kerangka acuan S star terhadap kerangka acuan S yang diam adalah 60 km per jam, ini bergerak ke kanan. Nah, kecepatan penumpang terhadap kerangka acuan S aksen itu sebesar UX aksen sama dengan 6 km per jam. Jadi, kecepatan penumpang atau UX terhadap orang yang diam adalah UX aksen sama dengan UX min V atau UX-nya itu sama dengan V UX aksen ditambah dengan V. Jadi, kecepatan relatif UX tadi terhadap pengamat yang diam adalah 6 km, UX aksen ditambah dengan 60 km per jam, menjadi 66 km per jam. Nah, itu sama dengan dijumlahkan. Nah, kalau misalnya orang yang berada di dalam kereta api berjalannya ke arah belakang, maka ini menjadi min 6 km per jam plus 60 km per jam, jadi dikurangi menjadi 54 km per jam. Jadi tergantung dari arah vektor perpindahannya. Soal nomor 2. Ada bus dan mobil sedan sedang bergerak searah pada garis lurus yang sama-sama masing-masing dengan kecepatan 40 km per jam dan 60 km per jam. Relatif terhadap titik A, pengamat yang diam berada di tanah. Berapakah kecepatan mobil sedan relatif terhadap kecepatan bus? Jadi kecepatan 1 adalah kecepatan dari busnya 40 km per jam, kemudian V2 adalah kecepatan mobil sedan 60 km per jam. Jadi kalau digambarkan, ini pada saat acuan awal kita tinjau posisinya sama,
antara mobil bus dengan mobil sedan berdampingan di titik A. Kemudian setelah bergerak dalam waktu tertentu, maka posisi dari kedua kendaraan akan berubah. Mobil bus dijadikan kerangka acuan, tapi kerangka acuannya bergerak. Kemudian misalnya pada T sama dengan 0, kedua mobil berada di titik A, jadi ini di sini. Kemudian pada saat T, itu jarak yang ditempuh mobil akan berbeda karena kecepatan kedua mobil berbeda. V1 40 km, V2 60 km per jam. Ya, V1 40 km per jam maksudnya. Nah, kemudian jarak yang ditempuh oleh S1 itu adalah jarak yang ditempuh oleh bis, yaitu V1 kali T. Kemudian S2 adalah jarak yang ditempuh oleh mobil sedan, yaitu V2 kali T. Ini jarak yang ditempuh bis, ini jarak yang ditempuh oleh sedan. Karena kecepatan lebih besar, berarti jarak yang ditempuh lebih jauh. Nah, jarak mobil sedan terhadap mobil bus itu sama dengan selisih jaraknya sama dengan S21 sama dengan S2 dikurangi S1, yaitu V2T ini dikurangi dengan V1T. Nah, kecepatan mobil sedan relatif terhadap bus sebagai berikut, yaitu V21 sama dengan S21, yaitu selisih jarak ini dibagi dengan waktunya. Nah, selisih jarak kan V2 min V1 kali T dibagi T, jadi V2 min V1. Kesimpulannya sama dengan selisih antara kecepatan bus dengan sedan dengan kecepatan bus. Jadi 60 km per jam dikurangi 40 km per jam sama dengan 20 km per jam. Nah, itu adalah kecepatan mobil sedan relatif terhadap bus. Soal nomor 3, seorang pengamat di stasiun ruang angkasa mengamati adanya dua pesawat antariksa, yaitu pesawat A dan B yang datang menuju ke stasiun tersebut dari arah yang berlawanan. Jadi artinya arah gerak dari pesawat A dan B berlawanan arah, kemudian menuju ke stasiun. Keduanya masing-masing bergerak dengan kelajuan sebesar VA sama dengan VB 3/4C, di mana C adalah kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10⁸ meter per second. Pertanyaannya, berapakah kelajuan pesawat A menurut pilot pesawat B? Karena orde kecepatan ini mendekati kecepatan cahaya atau ordenya adalah sama dengan kecepatan cahaya, maka penyelesaiannya tidak boleh menggunakan fisika klasik, tapi harus ditinjau secara relativistik. Nah, soal ini kalau kita sederhanakan, berarti diketahui VA sama dengan VB itu sama dengan 3/4C. Yang ditanyakan adalah kecepatan relatif antara kedua pesawat. Nah, kalau secara klasik ada kecepatan A ke kanan 3/4C, kemudian kecepatan ke kiri sama dengan 3/4C juga, maka relatif keduanya secara klasik kan sama dengan dijumlahkan karena arahnya berlawanan, maka V relatifnya sama dengan 3/4C ditambah 3/4C. Jadi sama dengan 6/4 atau 1,5 C. Nah, karena postulat Einstein relatif antara dua benda itu tidak boleh melebihi dari kecepatan cahaya C, maka penyelesaian secara klasik tidak boleh, maka harus diselesaikan secara relativistik. Nah, jadi kecepatan relativistik kita menggunakan persamaan relatifnya ini, V sama dengan V1 ditambah V2 dibagi dengan 1 plus V1 V2 per C kuadrat. Di mana V1 ini maksudnya adalah VA, kemudian V2 ini adalah VB. Nah, kalau ini kita masukkan ke persamaan relativistik ini, maka VAB sama dengan VA plus VB per 1 plus VA kali VB per C kuadrat. Ini maksudnya bukan plus ya, tapi kali. Nih, titik, dot. Jadi sama dengan 3/4C ditambah 3/4C, nilainya sama, dibagi dengan 1 plus 3/4C kali 3/4C per C kuadrat. Nah, ini kalau kita hitung menjadi 6/4C, kemudian yang di bawah 1 plus 9/16 C kuadrat per C kuadrat. Nah, ini diringkas habis menjadi 1 plus 9/16. Ini 6/4C per
ini kalau disamakan penyebutnya menjadi 25/16, maka VAB sama dengan 6 kali 16 kali C dibagi dengan 25 kali 4. Nah, itu sama dengan 24/25 C, di mana C adalah kecepatan cahaya. Jadi kalau ini kita hitung, kelajuan pesawat A menurut pilot pesawat B, relatif keduanya sebesar 0,96 C. Jadi kesimpulannya, nilai kecepatan relatif ini tidak boleh melebihi dari kecepatan cahaya C. Soal berikutnya, benda bergerak dan kelajuan 0,6 C dengan arah sesuai panjang benda. Berapakah penyusutan panjang benda bagi pengamat yang diam? Jadi kalau diketahui V kecepatan relatifnya sama dengan 0,6 C, yang ditanyakan adalah penyusutan atau perbandingan dulu antara panjang yang diamati oleh orang yang bergerak dengan panjang yang diamati oleh orang yang diam atau L/N0. Ini berapa persen penyusutannya? Nah, ini tadi telah disimpulkan bahwa kalau ini dibayangkan pesawat, begitu ya. Nah, ini kalau pengamat yang bergerak itu akan mengamati ukuran panjang lebih pendek dibandingkan dengan pengamat yang diam. Nah, dari persamaan relativistik untuk ukuran panjang, maka L sama dengan L0 kali 1 min V kuadrat per C kuadrat, sama dengan L0 akar 1 min V-nya ini adalah sama dengan 0,6 C, jadi 0,6 kuadrat per C kuadrat habis, menjadi L sama dengan L0 akar, ini 0,64, 0,64 itu sama dengan 0,8 kalau diakarkan, jadi ketemunya L sama dengan 0,8 L0. Berarti penyusutannya adalah panjang semula dikurangi yang terukur oleh pengamat yang bergerak 0,8 L0, maka nilainya sama dengan 0,2 L0. Jadi persentase penyusutannya adalah 0,2 kali 100% atau 20% lebih pendek. Nah, ini adalah nilai penyusutan dari pengamat yang bergerak. Yang kelima, massa diam dari suatu partikel elementer adalah M0. Jika partikel elementer tersebut bergerak dengan kelajuan 0,8 C, berapakah persentase perubahan massa dari partikel elementer tersebut? Jadi kalau diketahui V sama dengan 0,8 C, yang ditanyakan adalah perbandingan antara massa bergerak dengan massa diamnya. Itu berapa persen perubahan massanya. Ini penyelesaiannya, kita ingat bahwa persamaan massa secara relativistik, maka M sama dengan M0 dibagi dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, sama dengan M0 dibagi akar 1 min V-nya sama dengan 0,8 C. Jadi 0,8 C dikuadratkan per C kuadrat, C-nya ini habis, tinggal 1 dikurangi 0,8 kuadrat, itu sama dengan 0,64. 1 dikurangi 0,64 sama dengan 0,36. Ini kalau diakarkan menjadi 0,6. Jadi massa partikel yang bergerak itu sama dengan massa diamnya dibagi dengan 0,6. Jadi nilainya lebih besar. Nah, sehingga persentase perubahannya adalah M per M0 itu sama dengan 1/0,6. Kalau kita hitung ketemunya 1,67, maka nilai M per M0 itu dinyatakan dalam persen kali 100% menjadi 167%. Nah, sehingga massanya akan berubah menjadi lebih besar dibandingkan dengan ketika partikel itu diam. Nah, itulah akan terlihat pengaruhnya cukup besar secara relativistik kalau orde dari kecepatan partikel itu seorde dengan kecepatan cahaya. Jadi kesimpulannya, kalau kecepatan relatif kecil, maka penyelesaiannya tidak perlu menggunakan persamaan relativistik, tetapi cukup menggunakan mekanika Newtonian atau mekanika klasik, itu sudah memenuhi untuk menyelesaikan soal-soal yang kecepatannya relatif kecil. Demikian saudara-saudara sekalian, penjelasan tentang fisika modern untuk pokok bahasan relativitas dengan beberapa contoh yang cukup banyak. Mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan itu bisa dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.